Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Lailatul Nur Khairiyah dan Lutfiah Supaat. Kami dari kelompok 5 akan membawakan materi pendekatan person centered dan gestalt dalam konseling kelompok. Dosen kami Bapak Eli Roy Madoni, MPD Kons, dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Darul Ulum Jombang. Yang pertama, kami akan menjelaskan mengenai konsep dasar. Yang pertama ada pendekatan person-centered. Pendekatan ini berfokus pada bagaimana manusia bisa mengenali dirinya sendiri dan menjadi manusia utuh sepenuhnya, bukan penyelesaian pada permasalahannya. Yang kedua, konsep dasar pendekatan Gestalt. Pendekatan ini menekankan pada penyatuan aspek emosional, kognitif, dan tingkah laku seseorang. Fokus utamanya ialah menerima polaritas di dalam diri seseorang. Selanjutnya ada prinsip Gestalt. Yang pertama, holisme, yakni keseluruhan lebih besar daripada bagian-bagiannya. Yang kedua, lahan teori, berlandaskan pada prinsip bahwa organisme harus dilihat dalam lingkungannya. Yang ketiga, proses pembentukan figur. Proses ini menggambarkan bagaimana berbagi, mengatur pengalaman dari waktu ke waktu. Yang keempat, ada organismik pengaturan diri, menggambarkan sifat hubungan antara individu dan lingkungan. Oke, selanjutnya ada prosedur konseling kelompok menurut pendekatan person-centered. Yang pertama, ada karakteristik kelompok. Kelompok klien yang berpusat dapat bertemu setiap minggu selama 2 jam untuk jumlah pertemuan yang tidak ditentukan. Yang kedua, terungkapnya proses kelompok. Ada beberapa hal. Yang pertama ada berlalu lalang, resistensi terhadap ekspresi pribadi atau eksplorasi. Yang selanjutnya deskripsi perasaan terakhir. Yang selanjutnya ekspresi perasaan negatif, ekspresi dan eksplorasi bahan yang secara pribadi bermakna, ekspresi perasaan interpersonal yang segera dalam kelompok, pengembangan kapasitas penyembuhan dalam kelompok, penerimaan diri dan awal perubahan, cracking dari kerusakan, umpan balik, konfrontasi, hubungan membantu di luar sesi kelompok, pertemuan dasar, ekspresi perasaan tentang kedekatan, perubahan perilaku dalam kelompok. Nah, selanjutnya prosedur konseling kelompok menurut pendekatan Gestalt. Yang pertama, ada tahap identitas dan ketergantungan. Yang kedua, pengaruh dan interdependence. Yang ketiga, keintiman dan interdependence. Selanjutnya, ada teknik-teknik konseling kelompok. Menurut pendekatan person-centered, teknik konseling kelompok yakni empati, perhatian positif tanpa pamrih, penerimaan penghargaan, kecocokan yakni ketulusan, keterbukaan, autentik, dan transparansi. Yang kedua, menurut pendekatan Gestalt ada latihan dan eksperimen. Selanjutnya ada penerapan tugas konselor. Menurut pendekatan person-centered, penerapan tugas konselor ialah berpusat pada klien, menekankan kualitas pribadi pemimpin kelompok daripada teknik terkemuka. Yang kedua, menurut pendekatan Gestalt, tugas konselor atau perannya yaitu untuk menciptakan atmosfer yang meningkatkan eksplorasi klien mengenai apa yang dibutuhkan untuk bertumbuh. Nah, ini ada beberapa kritik terhadap pendekatan. Yang pertama ada person-centered.
A. Pendekatan ini terlalu sederhana, optimistis, santai, dan tidak terfokus untuk klien yang dalam krisis. B. Pendekatan ini terlalu bergantung pada klien yang suka bekerja keras, cerdas, dan berwawasan luas untuk mendapatkan hasil terbaik. C. Pendekatan ini mengabaikan diagnosis, ketidaksadaran, teori-teori perkembangan, dan dorongan agresif serta seksual yang dialami. D. Pendekatan ini hanya menangani permasalahan yang ada di permukaan dan tidak menantang klien untuk mengeksplorasi area-area yang di dalam. E. Pendekatan ini lebih berlandaskan pada sikap ketimbang teknik. Nah, ini kritik terhadap pendekatan Gestalt. Yang A, ada pendekatan ini kurang mempunyai dasar teoritis yang kuat. B, pendekatan ini membicarakan pengalaman sekarang dan bagaimana secara kaku. Jadi pendekatannya kurang luwes ya, masih kaku. C, pendekatan ini menghindari diagnosis dan pengujian. D. Pendekatan ini terlalu terfokus pada perkembangan individual dan dikritik oleh keegoisannya. Oke, terima kasih ya sudah menyimak video kami. Semoga bermanfaat dan barokah bagi para pendengar maupun pembaca. Sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.